Good morning, grade 9. Before we start our learning activity, please prepare your science book and your science notebook. Oke ya, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, anak-anak persiapkan buku buku cetak IPA dan buku catatannya ya. Oke, perhatikan materi yang Mem Elisa berikan dari awal, pertengahan sampai akhir ya. Jangan diloncat-loncat supaya anak-anak mengerti materi yang disampaikan ya. Nanti juga akan ada latihan soal, anak-anak tulis di buku latihan, kerjakan, tulis dengan rapi di buku, jangan lupa tulis tanggal dan minta tanda tangan papa mama. Oke, itu pesan dari Mem Elisa. Anak-anak selamat belajar ya, selamat belajar IPA hari ini. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum kalian mulai ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Hari ini kita masuk di mata pelajaran IPA. Kita masih belajar tentang rangkaian listrik ya anak-anak. Tapi kita akan masuk di subbab hukum Kirchhoff 1, energi listrik dan daya listrik. Nah, anak-anak, materi ini ada di halaman 136 sampai 147. Oke ya. Nah, sebelum kita mulai materi kita, anak-anak siapkan dulu buku cetak IPA dan buku catatannya. Ya. Jikalau nanti memang ada yang penting, anak-anak boleh tulis di buku catatan. Oke? Nah, persiapkan juga buku tugas karena nanti Mem Elisa akan minta akan ada 3 soal latihan yang dikerjakan di buku tugas ya. Nah, pesan dari Mem Elisa sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak ambil saat teduh terlebih dahulu, videonya di pause terlebih dahulu, anak-anak ambil saat teduh, minta hikmat kepada Tuhan supaya anak-anak mengerti materi kita pada hari ini. Oke? Selamat belajar, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menghitung jumlah arus yang masuk atau keluar titik percabangan. Yang kedua, menentukan hubungan antara energi dan daya listrik. Yang ketiga, menerapkan konsep energi dan daya listrik dalam penggunaan listrik di rumah tangga berdasarkan angka yang tertera pada kWh meter. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff 1. Bunyi hukum Kirchhoff 1 adalah arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Secara matematika dapat dituliskan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Oke, anak-anak bisa lihat gambarnya terlebih dahulu, kemudian kita akan hitung arus I4. Oke, kita tulis diketahuinya ya anak-anak ya. Oke, diketahuinya kalau lihat dari gambar ada I1, I2, I3. Kemudian ditanya I4. Oke, langkah pertama adalah anak-anak lihat. Perhatikan titik P. Titik P adalah titik percabangan. Nah, sekarang kita masuk kita perhatikan arah arusnya. Anak-anak lihat yang diberi warna hijau oleh Mem Elisa, itu adalah arah arus yang masuk ke titik percabangan. Nah, kemudian yang Mem Elisa beri warna ungu adalah arus yang keluar dari titik percabangan. Oke, jika anak-anak sudah tahu arah arus yang masuk atau keluar dari titik dan ke titik percabangan, kita akan jawab ya. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Anak-anak bisa lihat sigma I masuk itu dari yang Mem Elisa lingkari warna hijau. Oke, kita tulis ada I1, I2, dan I4. Ya, kemudian I keluarnya adalah I3. Jadi sama dengan I3. Terus anak-anak bisa tulis di situ. I1 itu 2 ampere, I2 3 ampere, dan I4 yang dicari ya. Nah, sama dengan I3. I3-nya itu 4 ampere.
Ya, kita lihat lagi 2 tambah 3, 5. Terus I4-nya tetap ditulis karena kita tidak tahu. Terus sama dengan 4 ampere. I4 sama dengan pindahkan 5 ampere ke sisi sebelah kanan. Jadi I4 sama dengan minus 1 ampere. Nah, kenapa minus anak-anak? Sebetulnya arus itu dapat minus jika arahnya berlawanan. Ya, arahnya berlawanan. Kalau itu arahnya masuk berarti seharusnya supaya dia nggak minus, dia harusnya arahnya keluar. Ya, kalau dia arahnya keluar dia nggak akan minus. Oke ya, berarti 4 itu harusnya arahnya keluar bukan arah masuk. Oke ya, jadi besar arus I4 adalah minus 1 ampere. Nah, kita masuk di contoh soal yang selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika besarnya arus yang masuk 200 mA, maka hitunglah besarnya kuat arus I1, I3, dan I5. Nah, seperti biasa ya anak-anak. Anak-anak silakan tulis diketahuinya terlebih dahulu. Oke, setelah tulis diketahuinya, kita tahu di situ ada arus masuk 200 mA, ada I2 dari gambar diketahui, I4 juga diketahui. Kemudian apa saja yang ditanya? Yang ditanya itu I1, I3, dan I5. Nah, kemudian yang kita lakukan langkah selanjutnya adalah anak-anak lihat di mana ada titik percabangan. Mem Elisa sudah beri warna. Ya, walaupun kelihatannya sepertinya 2 titik percabangan, tapi sebetulnya titik percabangan yang Mem Elisa beri warna biru ini adalah sebetulnya 1 titik percabangan ya. Cuma itu gambarnya dibuat agak terpisah, tapi sebetulnya garisnya itu bisa disatukan. Oke ya anak-anak ya. Kemudian titik percabangan yang kedua yang Mem Elisa beri warna merah. Oke. Oke ya, jika sudah kita masuk dijawab. Nah, yang pertama arus masuk. Arus masuk itu adalah arus I1 anak-anak. Jadi, arus I1 itu adalah 200 miliampere. Oke, yang A selesai. I1 adalah 200 miliampere. Yang B, arus I3 yang dicari dengan cara, nah ingat I3 itu titik percabangan ya. Nah, kalau ada titik percabangan berarti kita langsung masuk menggunakan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 yaitu arus masuk sama dengan arus keluar ya, jumlah arus masuk sama dengan arus keluar. Siapa yang masuk arusnya? Ya, anak-anak lihat arah panah I1. Arah panah I1 masuk, berarti I1 masuk. Ya, lihat arah panah I2. Arah panah I2 keluar dari titik percabangan. Berarti dia keluar, ya. I3 pun arahnya keluar dari titik percabangan. 4 itu arahnya juga keluar. Jadi I1 sama dengan I2 plus I3 plus I4. Nah, ke bawahnya anak-anak silakan dimasukkan dari apa yang kita ketahui. Nanti ketemu I3 sama dengan 80 miliampere. Ya, terus arus I3 arus I5 dicari dengan sama karena itu adalah titik percabangan. Berarti kita langsung I masuk sama dengan I keluar. Ya. Siapa yang masuk? Yang masuk adalah I2, I3, dan I4. Siapa yang keluar? Lihat arah panah. I5. Berarti tinggal dimasukkan saja nilainya ya. Jika sudah dimasukkan nilainya akan ketemu bahwa I5 sama dengan 200 mA. Tinggal ditulis. Jadi besarnya arus I1 adalah 200 mA, arus I3 adalah 80 mA, sedangkan arus I5 adalah 200 mA. Nah, selanjutnya adalah latihan soal. Arus listrik yang mengalir pada hambatan R2 adalah titik-titik-titik. Anak-anak silakan perhatikan gambarnya. Kemudian, ya, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, anak-anak silakan pertama tentukan arah arus total. Contoh yang Mem Elisa beri tanda merah itu ya, garis merah itu adalah arus I total, arahnya. Kemudian yang kedua, untuk menghitung I total, anak-anak harus tahu R total. Ya, untuk tahu R total, anak-anak harus membuat hambatan pengganti untuk
rangkaian paralelnya. Karena itu Mem Elisa buat 1/Rp sama dengan 1/R2 plus 1/R3. Kemudian dikerjakan ya. Nah, setelah dikerjakan, rangkaian hambatan akan menjadi seperti ini. R1 seri dengan Rp. Kemudian hitunglah R totalnya. Anak-anak akan ketemu 3 ohm ya. Setelah ketemu 3 ohm ini, anak-anak hitung I totalnya. I total adalah V sumber 6 volt ya, V sumber dibagi R total. R total tadi R seri ya, ketemu 2 ampere. Terus yang selanjutnya yang keempat, anak-anak harus menghitung atau mencari VAB. Ini Mem Elisa berikan titik AB. Nah, titik AB ya. Anak-anak harus tahu VAB untuk mencari I-nya. Oke, karena VAB itu sama dengan VR1 sama dengan VRP. Ingat, pada rangkaian paralel VAB sama dengan VR2 sama dengan VR3, maaf. VR2 sama VR3 ya. Kalau VR1-nya kan seri sama RP. Ya. Nah, jika anak-anak lihat bahwa VAB itu arus yang mengalir itu adalah I total. Jadi kelihatannya paralel ya, tapi itu sebetulnya kalau diganti R paralel, dia yang I yang lewat itu satu, I total. Kemudian dikalikan RP, R paralelnya, akan ketemu VAB 4 volt. Ya. Kemudian yang terakhir, anak-anak hitung I2. I2 itu adalah VAB. Ingat, VAB itu sama dengan VR2. Makanya boleh ditulis VAB. VAB per R2. Jadi sama dengan 4 volt dibagi 3 volt. Hasilnya 1/3 ampere. Ya. Kalau nggak percaya, anak-anak hitung lagi di I3. I3 itu sama dengan VAB per 6 per R3. R3 itu kan 6, berarti 4 volt per 6, hasilnya 2/3. Kalau ditambah sesuai dengan hukum Kirchhoff ya, kalau ditambah sesuai dengan hukum Kirchhoff, maka I2 ditambah I3 itu harusnya hasilnya I total, yaitu 2 ampere. Benar apa tidak? 1/3 ditambah 2/3, hasilnya 2. Jadi benar ya, seperti hukum Kirchhoff. Nah, jadi besar arus pada R2 adalah 1/3 ampere. Anak-anak harus banyak berlatih untuk untuk soal-soal yang gabungan seperti ini. Jika anak-anak ada yang tidak dimengerti, anak-anak bisa hubungi Mem Elisa untuk soal-soal yang ini. Karena biasanya ya, untuk UNBK yang dulu-dulu itu yang keluar yang seperti ini. Oke. Pasti bisa ya. Nah, kita masuk di gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Untuk tahu tentang gaya gerak listrik dan tegangan jepit, anak-anak perhatikan gambarnya ya. Nah, oke, untuk GGL atau gaya gerak listrik adalah tegangan antara kutub-kutub baterai sebelum elektron dialirkan. Ya, anak-anak bisa lihat GGL itu terjadi saat rangkaiannya terbuka. Ya, sedangkan tegangan jepit adalah tegangan antara kutub-kutub sumber arus listrik ketika sumber mengalirkan arus listrik. Berarti tegangan jepit itu terjadi pada rangkaian tertutup. Nah, itu bedanya ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk di hubungan antara GGL dan tegangan jepit. Nah, secara matematika hubungannya itu ditulis I sama dengan E per R plus R kecil. Ya, E itu adalah GGL listrik. Nah, kemudian anak-anak kan juga sudah tahu bahwa V sama dengan I kali R. Nah, kalau sudah tahu, nanti dimasukkan ke rumus akan ketemu V sama dengan E min I kali R. Kemudian diketahui juga dari rumus atasnya, E sama dengan I kali R plus R kecil kurung tutup, terus E sama dengan V plus I kali R kecil. Nah, keterangannya adalah E itu adalah GGL, satuannya volt, I adalah arus listrik, satuannya ampere, V sama dengan tegangan jepit, satuannya volt, dan R besar itu hambatan luar, satuannya ohm, dan R kecil itu adalah hambatan dalam. Rangkaian pada sumber tegangan.
Nah, anak-anak pernah lihat kan bagian belakang dari remote TV ya atau baterai jam yang isi 2. Nah, itu baterai itu dapat di seri atau di paralel ya. Nanti kata-kata baterai Mem Elisa ganti dengan kata-kata elemen. Jadi anak-anak jangan bingung ya. Atau sumber tegangan ya, si baterai itu Mem Elisa ganti dengan kata-kata elemen atau sumber tegangan. Jadi anak-anak jangan bingung ya. Yuk kita masuk di rangkaian elemen seri. Baterainya di seri. Bisa 2, bisa 3 jumlahnya. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya tentang rangkaian elemen seri ini. Kemudian secara matematikanya adalah I sama dengan SE per R plus SR kecil. Ya, E totalnya itu adalah S kali E. Ingat, S adalah banyaknya GGL yang disusun secara seri. Terus yang kedua, rangkaian elemen paralel. Ya, anak-anak bisa lihat gambarnya jika baterai di paralel, ya. Jika baterai di paralel itu I sama dengan E per R plus R kecil per P, ya. E totalnya itu adalah E masing-masing. Ingat, P adalah banyaknya GGL yang disusun paralel. Nah, anak-anak perhatikan bahwa jika baterai disusun secara paralel, tegangannya itu akan sama. Ya, tegangannya akan sama dengan satu tegangan baterai. Biasanya tegangan baterai itu 1,5 volt. Jadi jarang sekali baterai itu di paralel. Yang ada di seri supaya tegangannya bertambah. Ya, kalau di seri itu kan nanti tegangannya bertambah totalnya. Tapi jarang sekali baterai itu di paralel, ya. Kecuali hambatan. Kalau hambatan bisa di paralel, tapi kalau baterai biasanya nggak di paralel. Ya. Oke, kita lanjut ya untuk rangkaian elemen gabungan. Selanjutnya, rangkaian elemen gabungan. Anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Nah, untuk rangkaian elemen gabungan sama. I sama dengan SE per R plus SR kecil plus per P. Ya, E total sama dengan SE. Anak-anak ingat di sini ada R besar dan R kecil. R besar adalah hambatan luar, ya. Kalau R kecil adalah hambatan dalam baterai. Biasanya dia ditulis E, misalkan 0,5 ohm, misalkan begitu. Misalnya ditulis 1,5 volt, 0,5 ohm. Nah, 0,5 ohm itu yang nempel di baterai itu adalah hambatan dalam. Itu R kecil simbolnya ya. Nah, Mem Elisa langsung contoh menggunakan gambarnya ya. Jika pada gambar yang tadi anak-anak lihat, tiap elemen memiliki GGL 1,5 volt dan hambatan dalamnya 0,05 ohm. Hitunglah I1 ya. I1 itu adalah I total. Jadi anak-anak tinggal masukkan ke dalam rumus. Biasanya kalau untuk yang seperti ini, Mem Elisa minta anak-anak langsung masuk ke dalam rumus saja. Ya, tidak ada perubahan rumus apapun. Jadi Mem Elisa langsung masukkan rumusnya. I sama dengan S kali E per R plus SR per P. Anak-anak tinggal masukkan. Berapa jumlah serinya? Ada 2 kan? Ya, jadi Mem Elisa 2 kali 1,5. Terus per R besar. R besar di situ 0,7 ohm. Tinggal ditulis, ditambah. Berapa jumlah paralelnya? Ada 2 cabang ya. Lihat, ada cabangnya ada 2. Berarti 2 kali 0,05. Nah, per P. P-nya juga ada 2. Nah, ini disederhanakan. 2 yang di bawah dengan 2 yang di atas ya. Yang SR per P ya, itu yang disederhanakan. Jadinya 3 per 0,7 ditambah 0,05. Jadi 3 per 0,75 hasilnya 4 ampere. Jadi besarnya arus I1 sebesar 4 ampere. Anak-anak biasanya untuk rangkaian elemen ini, seperti yang tadi Mem Elisa bilang, langsung masuk ke rumus. Ya, anak-anak tinggal lihat rumus, anak-anak masukkan rumus, lihat gambar, tinggal dilihat berapa seri dan berapa paralelnya. Oke ya? Kita lanjut lagi.
sekarang masuk di energi listrik. Energi listrik atau W besar merupakan bentuk energi yang paling mudah diubah menjadi bentuk energi lain, seperti energi panas, energi kimia, dan sebagainya. Pada pembahasan sebelumnya didapatkan bahwa W sama dengan V kali Q, dan Q sama dengan I kali T. Maka untuk arus listrik didapatkan W sama dengan VIT. Ya, W sama dengan Vt. Ingat-ingat ya. Karena V, ingat ya, di hukum Ohm. Karena V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R, maka energi dapat ditulis dalam persamaan W sama dengan V kuadrat per R dalam kurung T, terus W sama dengan I kuadrat R kali T. Nah, kadang-kadang W sama dengan I kuadrat RT itu dibilang W sama dengan irit, ya, supaya fit terus irit. Nah, itu adalah rumus-rumus dalam energi listrik. Keterangannya W sama dengan energi listrik, satuannya joule, terus V sama dengan tegangan listrik, satuannya volt, dan I arus listrik, satuannya ampere, T sama dengan waktu. Waktu dalam kurungnya satuannya second, ya. Kita lanjut lagi. Daya listrik. Daya listrik atau P adalah banyaknya energi yang terpakai setiap satuan waktu. Secara matematis dapat ditulis P sama dengan W per T. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang energi ya. W sama dengan VI kali T. Ya. Dan anak-anak juga belajar tentang hukum Ohm. V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R. Maka daya dapat ditulis dalam persamaan P sama dengan V kali I, P sama dengan V kuadrat per R, dan P sama dengan I kuadrat kali R. Ya, anak-anak bisa lihat keterangannya. P sama dengan daya listrik, satuannya watt. W adalah energi listrik, satuannya joule. V adalah tegangan listrik, satuannya volt. I adalah arus listrik, satuannya ampere. Dan T adalah waktu, satuannya second. Ingat bahwa 1 kWh itu sama dengan 1 kWh, ya. Sama dengan 1 kWh. Sedangkan joule itu adalah watt detik. Anak-anak ingat ya. Nah, nanti di soal kapan dijadikan kWh, kapan dalam bentuk joule. Kalau misalkan anak-anak di situ mintanya adalah tarif listrik, biasanya dalam kilowatt hour, kWh. Tapi kalau dia minta dalam bentuk energi listrik saja, biasanya kalau minta dalam energi listrik, anak-anak yang diminta adalah joule. Sekali lagi ya, kalau yang ditanya energi listrik tidak menghitung sampai tarif listrik, anak-anak cuma sampai joule saja. Tapi kalau anak-anak diminta untuk mencari tarif listrik, ya, itu anak-anak hitung dalam bentuk kWh, ya. Oke. Ingat ya, karena tarif listrik itu harganya per 1 kWh. Oke, kita lanjut ke contoh soal, ya. Kita masuk di contoh soal. Anak-anak, Mem Elisa sudah siapkan rumus energi dan rumus daya ya. Oke, kita masuk di contoh soal nomor 1. Sebuah rangkaian listrik sebesar 6 ampere dengan hambatan sebesar 8 ohm. Energi yang dihasilkan oleh rangkaian listrik tersebut selama 30 second adalah, nah, kita langsung ke jawab. Kenapa langsung jawab? Karena di situ pertanyaan Mem Elisa titik-titik. Kalau titik-titik berarti dia jawab. Tapi anak-anak sudah tahu ya, diketahuinya Mem Elisa sudah beri warna kuning. 6 ampere itu mesti I. 8 ohm mesti R, ya. Terus 30 second. 30 second mesti T. Jadi yang diketahui adalah I, R, sama T. Nah, anak-anak cari energi yang mengandung I, R, dan T. Oke ya, jadi rumus yang ketiga. Nah, W sama dengan I kuadrat R kali T. Tinggal dimasukkan rumusnya. Setelah dimasukkan rumusnya akan ketemu sekian joule. Dan kalau ini titik-titik nggak usah pakai jadi kan. Oke. W sama dengan 8.640 joule. Oke, kita masuk di rumus yang kedua. Contoh soal yang kedua ya.
Perhatikan gambar berikut. Jika lampu dipasang pada tegangan 220 volt, hitunglah besarnya energi listrik jika lampu menyala selama 8 jam. Oke, Mem Elisa beri tanda apa yang harus ditulis di gambar. Ya, 40 watt. Oke. Terus, kita tulis apa yang diketahui. Mem Elisa sudah beri warna dan beri tanda. 220 volt itu apa? Berarti pasti tegangan. Lambangnya V. Lampu menyala selama 8 jam. Berarti itu adalah T. Ingat, kalau kita cuma mencari energi saja, berarti anak-anak harus mengubah waktunya menjadi second. Tapi kalau kita mau hitung berapa sih biaya satu lampu itu dalam 1 bulan, anak-anak hitung dalam KWH. Setelah ini kita akan hitung yang KWH ya. Ingat, berapa energi selama 8 jam? Tinggal ditulis. Terus kita punya P juga. P itu dari 40 watt ya, dari gambar. Jawabnya adalah kita punya V, kita punya P, kita punya T. Ya, yang ditanya W. Berarti kita pakai rumus P sama dengan W per T. Kita cari W sama dengan P kali T. Anak-anak tinggal masukkan. Kemudian ketemu 1.152.000 Joule. Nah, ingat, kita punya kilo juga. Jadi kita ganti jadi kilojoule. Jadi 1.152 kilojoule. Jadi besarnya energi listrik adalah 1.152 kilojoule. Adalah contoh selanjutnya, yaitu sebuah rumah menggunakan alat-alat listrik sehari-hari sebagai berikut. Mem Elisa sudah gunakan dalam bentuk tabel. Alat listriknya ada lampu pijar, lampu neon, dan televisi. Jumlahnya masing-masing sudah ditulis, dayanya dan lama pemakaian sudah ditulis. Kemudian, hitunglah besar energi listrik yang digunakan dalam sebulan. Dan jika tarif 1 kWh adalah Rp500, berapa rekening listrik yang harus dibayarkan dalam sebulan atau 30 hari. Anak-anak, ini rekening listriknya adalah rekening listrik menurut KWH ya. Untuk kehidupan nyata, rekening listrik itu ya, jika tidak token, tidak menggunakan token listrik atau prabayar ya, anak-anak biasanya akan menemukan bea beban. Jadi kalaupun tidak dipakai, minimal bea beban itulah yang harus dibayar. Ya, jadi kalau anak-anak menggunakan token, anak-anak bisa langsung hitung menggunakan seperti ini. Ya, anak-anak bisa langsung hitung menggunakan seperti ini ya. Oke, kita masuk ke hitungannya ya. Alat listriknya anak-anak tinggal tulis. Jumlah itu Mem Elisa sebut adalah N. Daya itu P, lama pemakaian itu T. Nah, untuk energi sehari-harinya ya, dalam sehari itu Mem Elisa langsung tulis rumusnya W sama dengan N P kali T. Jadi tinggal dimasukkan. N-nya misalkan di lampu pijar N-nya 5, P-nya 20, T-nya 12. Ya, jadi sama dengan 1200 watt hour. Hour ingat ya, jam. Jadi Mem Elisa jadikan KWH 1,2. Kalau dijadikan KWH berarti dibagi 1000 ya. Jadi 1,2 kilowatt hour. Nah, yang di bawah anak-anak bisa langsung mengikuti contohnya. Terus kita tulis KWH totalnya dalam sehari adalah 2,6 kilowatt hour. Nah, kalau dalam 1 bulan berarti KWH total dalam 1 hari dikalikan 30. 2,6 dikali 30 sama dengan 78 kWh. Kemudian rekening listrik dalam 1 bulannya itu adalah 78 kWh dikali 500 rupiah. Jadi 39 rupiah. 39.000. Ya, 39.000. Jadi besarnya energi listrik selama sebulan adalah 78 kWh dan rekening listrik dalam 1 bulan yang harus dibayar adalah 39.000. Ya, ingat ini adalah secara KWH ya, secara KWH-nya. Nah, anak-anak setelah ini kita akan belajar latihan soal. Latihan soal ditulis di buku latihan ya. Latihan soal ditulis di buku latihan, caranya seperti yang Mem Elisa sudah ajarkan. Oke, anak-anak selamat mengerjakan dan semangat juga teliti dalam mengerjakan.
君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するの夏は充実するの Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの